Klien kita kali ini namanya Ibu Sri, ya, seorang penjual gorengan. Dia ini pengen mencari suaminya yang namanya Anto. Itu nggak ada. Hah? Mana Ibu Srinya? Ini nggak ada. Ini siapa? Kurang tahu. Hah? Ini siapa? Maaf, Pak. Maaf, ini tempat jualnya Ibu Sri. Ya, ini benar. Kenapa? Ya, ini benar. Oh Bener. bener, katanya bener. Oh, gitu. Bu Maaf, Sri. ini dengan siapa? Ya, anaknya. Oh, anaknya. Anaknya. Iya. Oh iya, saya Mandala dari Antv. Iya. Ini Mas Didin sendirian di sini. Ya, saya sendiri ya. Oh, loh, Ibu kemana? Srinya kemana? Ibu dibawa sama laki-laki. Hah? Dibawa paksa maksudnya? Kurang tahu, kurang tahu. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya nangis. Siapa nangis? Saya. Ibu sampai nangis. Bawa sama laki-laki. Jadi ternyata Ibu Sri ini beberapa menit yang lalu, kurang lebih 15-20 menit, diajak seseorang katanya. Seseorang ini bentak-bentak, seorang ini maksa Ibu Sri untuk ikutin dia. Kemana dibawanya, Pak? Dibawa kemana, Mas? Nggak tahu? Waduh. Barusan ini ya? Barusan ya? Yaudah kita coba cari aja. Feli tunggu di sini ya. Iya, biar aku sama Alvarnya nih, Abah kita cari. Ke sana ya. Fotonya ada kan ya? Betul. Bawa nanti Ada di HP Abang fotonya. kalau dia kesini kabarin ya kalau dia. Ayo, Abah. Yuk kita ke sana ya. Kalau begitu yuk langsung Ben. Tuangin, Ben. Iya. Aduh. Pak. Numpang nanya, Pak. Ngeliat ini nggak, Pak? Cewek ini, Pak. Ini nih yang laki-laki. Nah ini, Pak. Ngeliat ini ibu ini nggak, Pak? Nggak tahu. Yang perempuan ini? Nggak lihat, Pak ya? Namanya Ibu Sri, nggak lihat? Nggak lihat ya? Ya makasih ya. Nggak lihat ya, coba cari sana yuk. Pak, numpang nanya, Pak. Ngeliat ibu ini nggak, Pak? Barusan lewat sini. Hah? Nggak lihat ya? Oh ya, makasih, Pak ya. Pak, Bang nanya, Pak, kenal ibu ini nggak, Pak? Barusan lewat sini katanya. Gue coba mencari di mana keberadaannya Ibu Sri. Gue tanya dari satu orang ke orang yang lain, gak ada yang tahu. Nah, tiba-tiba di dekat stasiun kereta api, gue ngelihat seorang perempuan lagi dipaksa, digeret, diseret sama seorang laki-laki. Loh, itu bukan sih? Iya, Pak. Hah, ngapain itu? Ngapain itu? Woi! Jangan, Bang. Ibu kenapa, Ibu? Ada orang mencuri suami saya. Ngapain? Kaki gua bisa lewat. Udah. Tadi saya lihat Ibu kayaknya dipaksa sama laki-laki itu, Ibu. Ada masalah apa, Ibu? Iya. Tadi ada orang cari suami saya. Orang nyari suami Ibu untuk apa? Nggak tahu. Bilangnya dalam waktu 2 hari harus menghadap Bang Cik. Ibu Sri nangis. Dia ketakutan, dia panik. Dia bilang dia ini dipaksa sama preman-preman itu kalau dalam waktu 2 hari nggak bisa menemukan suaminya dan diserahkan ke Bang Encek, maka keluarganya akan diancam untuk dibunuh dia. Seminggu dia nggak pulang, Mas. Ya udah gini, Ibu nggak apa-apa kan? Ini badannya nggak apa-apa, sehat, masih sehat kan? Nggak kena luka-luka nggak? Yuk Ibu kita berdiri dulu yuk. Itu anaknya nungguin di gorengan ya? Iya. Iya.
Ya kasihan ibu tadi. Ya. Ya tadi udah dikejar kok teman saya si preman itu tadi. Lu tenang aja. Mana Bar? Aduh. Ah kenapa tadi? Tadi gue dorong pas gue lari ke sandung. Hah? Sandung batu. Kaki gue gilir. Terus nggak ketangkep tadi orang ya? Nggak ketangkep? Waduh. Ibu nggak tahu mereka tinggal di mana, nggak tahu? Sabar dulu ya Bu, yuk. Sekarang kita balik lagi ke tempat gorengan. Kenapa saya sendirian, Mas? Enggak, Ibu. Ibu tenang. Ibu sabar. Ibu sabar, Ibu. Anak Ibu sama tim kita. Ibu anak Ibu sama tim kita. Ah, udah, ya. Ya, sama saya. Enggak sama saya. Yuk kita antar. Enggak apa-apa, kita antar ya, yuk. Didin usianya berapa sekarang, Didin? Oh, 24 tahun. Nah, ini Didin kayak gini dagang setiap hari di sini berdua sama ibunya. Oh, ya ampun. Ini ibunya kemana ya? Ini tim kita lagi berusaha nyari ibu Didin. Didin sabar ya, nunggu di sini ya. Didin saya temenin di sini ya. Ngapain lu? Loh, Dek. Nah, pas kita balik lagi ke tempat usahanya Ibu Sri, kita ngeliat di sana Feli sama Jack lagi berantem sama seseorang di situ. Ada orang yang nggak jelas datang, dia marah-marah, dia seperti orang mabuk dan mau menghancurkan dan mau ngelawan kita semuanya. Tunggu, ini kita lagi. Lu ngapain ikut? Lu lagi apa? Rumah tangga. Lu apaan lu kamera? Maksudnya? Hah? Hei. Tenang dulu. Pulang, Din. Mama, dia jangan dipaksa pulang. Ini nggak pulang. Sebentar, Gawat coba. jahat. Coba Apa? omong sebentar. Apaan? Coba omongin baik-baik. Ini Bapak siapa? Bapak kenapa datang ke sini? Ada apa, Pak? Bentar, coba Bapak. Bapak tuh Lu mabok? Lu pingin tahu gua? tunggu dulu, ini siapa sih? Bentar dulu dong. Ini siapa? Gua enggak lu. Iya, siapa Bapak? Gua bapaknya Deden. Ya udah. Bodoh amat. Lu apa? Pak, coba baik-baik aja, Pak. Pulang, Den. Nggak mau. Gua bapak lo, Den. Den, pulang. Pak, jangan dipaksa, Pak. Kenapa sih jadi ngacau? Bapak. Ini siapa? Ibu siapa itu? Itu mantan suami saya. Hah? Itu suaminya Ibu itu? Iya. Kenapa kok bisa kayak begini? Ngapain kamu kesini sini? Ini suami yang mana? Ini mantan suami saya, Bang. Enak aja lu ngomong. Lu tahu nggak setahun yang lalu? Hah? Anto memang gak suka sama Deden. Sama anak gua. Daripada diam sama kamu, mendingan diam sama bapaknya. Lu ngomong apa? Udah, Pak. Anak saya tak nyaman sama bapaknya. Anto memang gak suka sama Deden. Bilang jadi anak dia. Anak saya lebih nyaman sama bapaknya daripada sama kamu. Itu adalah mantan suami saya, Mas. Dia selalu bikin onar, dia selalu mabuk. Dan kalau mabuk dia suka mukulin saya, Mas. Akhirnya dia marah, dia suruh yang namanya Angga ini untuk pergi dari sini. Pergi kamu, ngapain kamu di sini? Jangan gangguin kita, malu-maluin aja kamu di situ. Tapi apa yang dilakukan suaminya? Suaminya nggak peduli. Mending cari tempat yang aman dulu aja, yang takutnya premannya kesini lagi gimana nih? Sama Didinnya juga ya. Ya, ini anaknya dibawa juga ya? Tutup dagangan, tutup. Ibu ditutup dagangannya. Ya udah bantu ini dagangan.
duduk sini aja Ibu ya. Iya, iya. Kasihan nanti anaknya capek nih jalan terus. Di sini. Sambil ngobrol di sini aja lebih aman sini. Anak saya itu dulunya tinggal sama bapaknya. Oh, yang tadi itu, Ibu. Iya, tinggal Oh, itu- sama ada ipar saya. Tapi udah pisah Ibu. Iya, Udah cerai? Udah. Kok masih ngungkit-ngungkit lagi tadi? Iya, maksudnya kenapa dia tadi tuh tadi Dulu kan anak saya tinggal sama bapaknya. Ada ipar saya di situ, jadi saya tenang ninggalin dia di situ. Terus sekarang ada ipar saya nikah, jadi saya nggak tega dia dibiarin di situ sama bapaknya. Jadi saya ambil anak saya. Jadi Ibu Sri ini dulu punya suami yang bernama Angga. Suami yang pertama itu yang tadi itu. Sukanya mabok-mabok, suka main judi, suka main perempuan. Dan akhirnya Ibu Sri ini digebukin. Ibu Sri ini dipaksa untuk mencari uang. Dia kalau dapat uang, dia bisa ngasih suaminya. Tapi kalau nggak dapat uang, digebukin Ibu Sri ini sama Angga. Jadi Ibu ini kemudian nikah lagi sama Iya. Pak Anto ini. Iya, saya nikah lagi baru 1 tahun. Tapi anak saya nggak ikut sama saya. Oh, ini jadi tinggal di mana sekarang, Ibu? Kemarin tinggal sama ada ipar saya. Oh, sekarang berarti udah sama Ibu kan? Iya, sekarang sama ibu. Kenapa dia nggak mau tinggal sama Ibu? Bapaknya galak. Disiksa terus, Iya, kasihan. jadi dipukuli terus. Ibu sebenarnya masalah ibu sama bapak ini apa sampai bapak pergi ninggalin rumah? Apa masalahnya Ibu? Saya nggak tahu masalahnya apa. Udah seminggu dia pergi, nggak tahu kemana. Cuman sebelum pergi, 2 hari dia ngurung terus di kamar. Suami Ibu yang Pak Anton ini kerja apa Ibu? Dia supir angkot, Mas. Supir angkot. Ada masalah nggak di tempat kerjanya Ibu? Nggak tahu, nggak ada masalah apa-apa. Mungkin sama orang ada masalah mungkin Ibu di tempat lain. Enggak. Nggak ada masalah. Bapak cerita nggak ada masalah. Bapak itu pendiam orangnya. Nah tadi itu siapa yang encak itu siapa tadi? Nggak tahu saya juga itu siapa, Pak. Makanya itu ada masalah apa kok tiba-tiba dipaksa harus datang dalam waktu 2 hari kan ada sesuatu ini pasti. Ibu nggak kenal siapa itu? Nggak tahu, saya nggak Suami Ibu dong berarti ya? Iya itu temennya. Ibu tenang dulu ya. Ibu ada foto suami Ibu kan? ada. Iya kasih ke kita. Suaminya kan jadi supir angkot kan ya? Kasih tahu jurusan mana supir angkotnya. Nanti biar dicari sama tim ya. Ya terus orang terdekat yang biasa jadi sahabatnya suami Ibu siapa namanya? Ada nggak sahabat suami Ibu? Sulis. Sulis. Iya. Ibu ada alamatnya? Ada. Coba nanti dicek sama tim kita dulu ya. Nanti kita bisa datang ke sana Ibu ya kalau alamatnya Iya, jelas, Ibu, nanti ya. kalau memungkinkan kita langsung ke sana Ibu ya. Yaudah kita antar pulang aja dulu Ibu ya. Mas Didin kita antar pulang dulu ya. Iya Ibu tenang Bu ya. Ya. Bu Sri minta tolong sama kita untuk mencari yang namanya Sulis ini di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di situ katanya tempat mangkalnya Sulis. Kita menuju ke sana. Ya, kita akan lanjut lagi membantu klien kita, Ibu Sri, ya untuk mencari suaminya. Terakhir kemarin kan Ibu membahas juga masalah suami Ibu, seorang supir angkot ya, Ibu ya. Kita sekarang ini Bu mencoba untuk ambil kesimpulan bahwa kita coba tanya sama temennya, sahabatnya namanya Sulis ya kalau nggak salah. Ya. Jadi Ibu tanya di sana. Iya. Ya, tanya semua keinginan Ibu apa, tanyain semuanya kenapa suaminya nggak ada kabar. Nah, terus itu Bu yang kemarin itu loh Ibu. Yang kemarin kita yang pas narik-narik Ibu. Oh iya. Siapa namanya Bang Cek ya? Cek ya. Nah, itu Ibu. Ibu juga sekalian tanyain mungkin sama Bang Sulis tahu. Oh, mungkin. kenapa Bang Cek itu nyuruh dia harus ketemu sama suami Ibu dalam 2 hari ini, Iya. ada masalah apa? Iya. Ya
kan ibu, dia pasti tahu kalau misalnya dia satu kerjaan kan sama suami ibu. Ya udah, kita langsung ke sana aja ibu Pak, ya. langsung sana Pak, Bu, belum gelap ini Pak. Pas kita sampai di tempat Lenteng Agung, angkot plat biru, kita tanya deh satu supir ke supir yang lainnya. Ibu ya. Sana, ke sana. Angkotnya warna apa Ibu? Nah ini nih Pak. Biru ini. Iya. Oh ya udah, kita tanya ibu yuk. Pak, nanya Pak, kena Sulis nggak Pak? Pak Sulis supir angkot warna biru ini juga kenal nggak? Hah? Baru Pak. Nggak kenal? Oh, Pak baru. Oh iya. Coba gitu. Coba. Bang, kenal Pak Sulis nggak Bang? Pak Sulis kenal? Pak Sulis. Rapat Pak. Nggak kenal? Angkot biru katanya. Nggak kenal. Ya, makasih Pak ya. Nggak kenal. Ibu nggak salah. Benar. Angkot biru kan bener. Nggak salah Ibu. Enggak. Pas kita tunggu, kemudian kita tanyain, disitulah ternyata ada angkot yang disupirin sama Sulis. Yuk kesana lagi, kesana yuk. Lewat sini Feli. Pak, Bang nanya Pak, kenal Sulis nggak Pak? Sulis, kenal Sulis nggak bang? Oh ini, Pak Sulis. Sulis. Mas temennya Mas Anto bukan? Supir angkot juga? Dan waktu kita tanya, Mas ini teman dekatnya Anto, dia langsung nggak mau. Ini istrinya nyariin loh, udah sebulan nggak pulang loh. Tahu nggak di mana Mas Antonya sekarang? Tahu nggak Mas? Ada di mana? Nanti aja deh. Tolong dong. Nggak, Ih, Bang. cuma sebentar aja loh. Mas, cuma sebentar aja loh, Mas. Mas. Bentar dulu Mas. Mas, sebentar aja bisa nggak, Mas? Ibu. Dia buru-buru ngegas angkotnya untuk menghindari kita semuanya. Kita kejar, kemudian kita berhentiin, kita masuk ke dalam angkotnya. Mas Sulis, ini kita mau minta tolong, Pak. Kita nggak ngangguin kerjaan Bapak kok. Bapak ini sambil kerja aja sambil narik nggak ada masalah. Kita tanyain, kenapa Mas? Kok buru-buru menghindar dari kita semuanya? Kenapa? Mas takut? Ya dengan sengaja untuk nutup-nutupin, dia bilang dia lagi ngejar setoran. Iya Pak, Oh, ini nggak apa-apa, sambil jalan aja, Pak. Saya Kita juga udah- bayar naik ini Pak, saya juga bayar nanti, tenang aja. Janji Pak ya, janji bayar Pak ya. Kita bayar ini Pak, tenang aja. Cuma Bapak bantuin kita juga ini, ya. Pak, ini kan Pak Anto udah nggak pulang hampir seminggu. Bapak tahu nggak di mana? Saya nggak tahu kalau masalah Pak Anto Pak. Bener nggak tahu? Iya, sumpah saya nggak tahu. Iya Pak. Oh, ini nggak apa-apa, sambil jalan aja, Pak. Saya Kita juga udah- bayar naik ini Pak, saya juga bayar nanti, tenang aja. Janji Pak ya, janji bayar Pak ya. Kita bayar ini Pak, tenang aja. Cuma Bapak bantuin kita juga ini, ya. Pak, ini kan Pak Anto udah nggak pulang hampir seminggu. Bapak tahu nggak di mana? Saya nggak tahu kalau masalah Pak Anto Pak. Bener nggak tahu? Iya, sumpah saya nggak tahu. Kan Bapak temen ya kan? Bapak satu kerjaan kan sama Pak Anto. Masa Bapak nggak tahu? Udah ketemu Pak Anto. Loh kenapa? Bukannya dia masih kerja kan baru semingguan ini Pak Antonya nggak masuk kerja. Kita tanya aja ke bos aku, ke bos angkot ini. Saya udah nanya Pak ke Pak Wawa, tapi katanya nggak ada. Terus gimana dong? Aku nggak tahu Bu, sumpah aku nggak tahu gimana Pak Anto. Nah terus Bapak ini kan katanya sahabatnya. Ya memang betul. Terus? Atau Pak Anto sering ada cerita nggak sama Bapak? Dia lagi ada masalah atau apa? Soalnya dia nggak ada kabar ini seminggu Pak. Saya nggak tahu Bu. Ini Kan tanya aja langsung deh ke bos kita. Iya Pak, udah datang ke Pak Wawa Pak, tapi katanya nggak tahu ya Bu ya? Iya, saya udah Sekarang datang. bosnya udah diganti Bu, bukan sama Pak Wawan lagi. Lah kok saya nggak tahu? Iya, sekarang Pak Ibnu yang punya bos angkot itu Bu. Oh Pak Ibnu. Iya. Jadi Sulis ini cerita, Anto ini terakhir sudah nggak kerja lagi di bos Wawak. Saya gini Bu,
udah nggak bisa nyetor lagi. Si Pak ininya Pak Antonya? Antonya. Iya. Oh. Terus nggak boleh nyopir sekarang? Ya, sekarang udah nggak boleh nyetir lagi. Oh gitu sama Pak Setornya Wawa? nggak selalu ke setoran tuh itu mobil angkotnya. Ya maksudnya nggak cukup setoran perharinya gitu. Iya. Akhirnya dia ganti ini. Ya, Terakhir, Anto ini kalau nggak salah bilang dia mau kerja di tempatnya Bos Ibnu. Punya supir angkot juga. Dikasih kita alamatnya, coba aja tanya sama Bos Ibnu. Bos baru itu Pak Ibnu sekarang. Oh. Oh Pak Ibnu, di mana Pak Ibnu rumahnya Pak? Pak Ibnu alamatnya di Lenteng Agung. Deket apa Pak patokannya? Haji Saidi ya. Lenteng Agung Haji Saibi. Ya, Haji Saidi. Tanya Pak Ibnu kenal semua ya? Ya, pasti kenal di sana. Soalnya dia bos besar, Pak. Oh iya iya iya. Kalau Bancek Pak? Kalau masalah pajak saya kurang tahu, Pak. Bapak nggak kenal Bancek? Enggak, Itu soalnya nyariin Pak Anto loh, maksa-maksa dia. Iya. Nggak tahu Pak? Nggak tahu, Pak. Tanya aja langsung ke Pak Ibnu. Barangkali Pak Ibnu udah tahu semuanya Pak Cek, Pak. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Ya udah Pak, depan nanti kita turun Pak Iya, ya. kiri aja Pak ya. Ayo Ibu. Ya. Ya udah, kita langsung ke tempatnya Pak Ibnu ya. Iya, langsung aja. Ya, jadi ada Haji Saibi yuk. Tapi ternyata klien kita dapat telepon dari rumah. Katanya anaknya yang namanya Didin tiba-tiba menghilang dari rumah. Tolong dulu Bu ya, ini langsung kita cari ya anak ibu ya. Ya di tempatnya tadi ada. Iya ada telepon itu kakak saya. Ya halo. Apa? Didin nggak ada di rumah. Mas, Kenapa? Didin kemana Ibu? Kemana? Tadi kan saya udah titip. Lagi. Ih, Hilang Didin. tidak ada ini. Didin hilang. Buru-buru kita berhentikan pencarian, kita langsung antarkan klien kita pulang ke rumahnya. Kok bisa sih Ibu titipin ke siapa? Kok bisa enggak? Ya udah kita langsung Papa. Pak, langsung Pak, langsung Pak, cari Pak, Ibu ini Pak. Kemana ya Allah? Ya udah saya pulang. Tungguin. Pak, buruan Pak. Ini pulang ke rumah berarti Ibu ya? Emang nggak ada yang jagain Ibu biasanya? Ada tetangga. Nah, terus ngapain tetangganya itu? Dia nggak mungkin keluar kan? Terus tetangganya kok bisa Didinnya ditinggal gitu aja, dia ngapain? Nggak tahu. Tadi udah dititipin. Ya Allah. Ayo depan cepetan Pak. Ini Bu. Bu Rani. Anak saya tahu. Masak di dapur nggak tahu. Tadi udah dititipin. Ya, tapi saya nggak tahu lagi masak tadi di dapur. Ya nggak tahu. Kemana? Udah Perginya sama siapa Ibu? Perginya sama Mana, siapa? Ibu? Perginya sama siapa? Siapa yang kayaknya sama si tetangga di tempat tadi? Oh, itu sama tetangga? Ya. Buru-buru kita kejar, kita cari di mana keberadaannya. Tim akhirnya kita speed. Hah? Mana Ibu? Di mana? Sebelah sana Ibu. Coba, ini ada orang nih. Sorry. Bang, sorry. Ada ngeliat anak nggak? Bawa tongkat. Astagfirullahaladzim. Mana Ibu ya? Aduh. Mas, ngelihat orang buta lewat sini nggak Mas? Nggak ngeliat ya? Putih gitu orangnya, lihat sini. Pakai tongkat nggak ya? Enggak, pakai tongkat enggak. Makasih Mas ya. Astagfirullahaladzim, mau cari kemana ini ya? Mana anak saya? Bu, Bang nanya Bu, lihat orang buta lewat sini nggak? Pakai tongkat orang putih. Tim kita pecah. Ada yang cari di rumah-rumah kontrakan, ada yang cari rumah-rumah kos, ada yang cari di tempat pedagang kaki lima, ada yang cari di pasar. Sini aja tanya nih. Bang nanya, mau lihat orang buta nggak tadi di sini? Orangnya agak putih, botak.
Masih muda lah, kurang lebih 30-an lah. Nggak lihat, pakai tongkat nggak lihat ya? Oh iya. Makasih Pak ya. Permisi. Lihat cowok nggak pakai bawa tongkat gitu? Lewat mungkin depan sini bang, lihat nggak bang? Nggak lihat ya? Makasih bang ya. Astagfirullahaladzim. Gimana ini ya? Coba-coba yang sana yuk. Yuk. Pak, numpang nanya Pak. Ngeliat orang buta nggak Pak? Lihat sini Pak. Botak kepalanya. Pakai tongkat Pak. Iya, pakai tongkat jalan pelan-pelan mungkin Pak. Putih orangnya. Timnya Feli bilang, tadi ada orang bilang ngelihat orang buta, kulitnya putih, umurnya sekitar 25 sampai 26 tahun lewat jembatan penyeberangan. Hah? Nggak ketemu susah. Enggak, dia Lihat nggak mungkin masih jauh sih ya kan? Tadi nggak bisa ini. Hah? Dia nggak mungkin. Nggak ketemu ya? Nggak ada susah, kita juga udah sampai ke kontrakan-kontrakan, ke jalan-jalan gang-gang sempit nggak ada. Ini kayaknya mungkin dia... Di bawah siapa ya? Jalan raya kali bro. Siapa? Oh ya? Ada yang lihat di jembatan. Penyeberang di sana. Tahu nggak jembatan dari sini mana? Yang terdekat Hah? di jalan raya depan bro. Jalan depan, yaudah yuk kita ke sono. Split yuk. Lu naik motor aja atau naik mobil yuk, Feli naik mobil yuk. Ibu Sri ini panik. Dia khawatir dengan anaknya, dia langsung bilang, Mas kita langsung aja ke jembatan penyeberangan Mas, kita menuju ke sana Mas. Sabar Ibu ya, ini pokoknya kita berusaha untuk bantuin Ibu kok ya. Iya, Ibu tenang Ibu ya, kita kan juga jalan menuju jembatan katanya Iya. tadi kan. Iya. Kalau dia nggak bisa lihat, itu berarti kan jalannya pasti pelan-pelan dia. Iya. Tapi Tapi yang bawa itu siapa ya makanya loh? Iya, Narik takutnya dia. mantan suami saya. wah, Mantan itu. suami Ibu. Iya. Wah, kalau dia bisa pakai motor jadi. ya cepet-cepet. Ini kalau diambil mantan suaminya buat apa Ibu diambil? Dia nggak tahu juga. Aduh. Soalnya anak saya nggak bakalan pergi jauh-jauh kalau nggak ada yang bawa. Gimana anak saya, Mas? Iya Ibu, ini kita berusaha nyari Ibu. Sabar Ibu ya, ini kita udah Ini deket kita kok menuju Ibu. Ibu jembatannya tenang. nih. Ini kita juga sambil lihat-lihat kiri kanan kok ini Ibu. Ini kita sambil lihat-lihat. Ada nggak? Ya Bu ya, Ibu sabar ya. Mantan suaminya Ibu bawa anak Ibu untuk apa? Nggak tahu. Ya Allah. Saya takutnya anak saya dipukulin sama bapaknya. Hah? Iya. Pukulin Ibu. Iya. Mantan suami saya kan tukang mabok, Mas. Dia kalau lagi mabok suka lepas kontrol. Anak saya suka dipukulin. Tim semuanya kita kerahkan untuk menuju ke semua jembatan penyeberangan di daerah situ. Karena kita belum tahu mana jembatan penyeberangan yang saat ini didatengin sama Didin. Tim semua kita sebar, tim semua kita suruh nyari untuk jembatan penyeberangan sampai akhirnya kita mendapatkan jembatan penyeberangan di daerah Lenteng Agung. Ibu itu Didin Bu. Itu Didin. Lewat mana itu? Itu Didin Bu. Ya udah, ini tangan nih. Astagfirullahaladzim. Pak, permisi Pak. Permisi ya Ibu. Ayo Bu. Ayo Pak. Buru-buru kita ke sana dan kita naik ke jembatan itu dan ternyata kita melihat Didin lagi duduk di jembatan penyeberangan itu. Mas, astagfirullahaladzim, dicariin ibunya Mas. Mas Didin kenapa ada di sini? Ya bantu ibu nyari bapak. Dia bilang dia pengen membantu ibunya, dia kasihan sama ibunya. Karena selama ini dia mencari bapaknya tapi nggak ketemu-ketemu. Mas mau cari bapak juga. Astagfirullah Mas, kan bahaya Mas. Sudah ada kita yang membantuin Ibu. Mas ngomong dulu sama kita kalau mau nyari sesuatu. Iya. Ya, ya sekarang mas pulang dulu ya. Ayo mana? Albar, mana Albar? Nonton Bang, sebelah sana. Ayo putar dulu badannya. Sampai akhirnya kita bujuk dia untuk pulang ke rumah. Kita bilang sama dia kalau Didin pergi begini saja,
Ya kasihan ibu tinggal sama siapa? Ibu nggak ada yang ngerawat. Kita jelasin bahwa ibunya juga sayang sama Didin. Ibunya nggak mau Didin kenapa-kenapa. Akhirnya Didin pun mau pulang ke rumah ketemu sama ibunya. Satu hari, 2 hari kemudian, setelah Didin juga mulai mendingan, ibunya juga mulai bisa nerima keadaan yang terjadi, akhirnya kita lanjut pencarian. Pencarian berikutnya adalah ke tempat Bos Ibnu, pemilik mikrolet warna biru di daerah Jakarta Selatan. Kita menuju ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya maaf Pak. Bentar Pak, kita dari Antv Pak. Halo. Dengan Pak Ibnu sendiri? Ya saya Mandala Pak. Bapak masih ingat dengan Pak Anto Pak? Tahu kan Pak Anto? Tahu. Iya, yang pernah jadi drivernya Bapak, bawa mobil Bapak. Betul. Tahu Pak ya? Tahu. Iya Pak, ini istrinya Pak Anto, ya Ibu Sri, dan ini anaknya. Mereka ini nyariin Pak Anto Pak, udah seminggu nggak pulang Pak, kasihan mereka ini. Iya. Ini anaknya Pak Anto. Iya, Iya, Didin ini namanya, Didin, Pak. Pak. Saya istrinya, Pak. Udah deh, udah. Mendingan pergi dari sini dah. Anak ini membawa sial. Ini Bos Ibnu langsung berpikir negatif. Dia langsung berpikir sesuatu yang aneh-aneh. Dia bilang anaknya yang namanya Didin ini membawa sial. Kok anak saya dibilang pembawa sial? Saya yang ngelahirin dia, saya yang ngebesarin dia. Iya, Bu. Pak Anto itu sering banyak cerita sama saya bahwa anak ini membawa sial. Bapak kalau ngomong Pak, hati-hati Pak, kasihan Pak. Bapak kalau bilang seperti ini kan dia bisa sakit hati Pak. Cuman bapaknya Astagfirullahaladzim. dia sering cerita sama saya kalau kedatangan dia ke rumahnya sering kebanyakan yang terjadi yang enggak. Ini anak saya, Pak. Udah. Pak, ini udah ngelahirin Ini dia, nggak saya ada- yang ngebesarin dia. Nggak ada Bilang hubungannya. anak pembawa sial. Ya Bu, udah mendingan Ibu pergi aja dari sini. Soalnya Pak Anto itu bawa angkot bawa aja, udah nggak dipakai. Bawa mobil saya baru 1 hari udah nabrak, Bu. Ya ampun, Bahkan Pak. sempat mau dibawa ke polisi. Ya Bapak nggak boleh kayak gitu dong, Udah Pak. Pak, gini aja Bapak kasih tahu di mana Pak Anto. Bapak tahu nggak kira-kira di mana Pak Anto? Sekarang Pak Anto ikut Pak Gandring Pak sama Gandri. temennya, ya. Kita diusir dari situ karena Bos Ibnu nggak mau tempat usahanya jadi sial. Kita dikasih tahu tempat bengkel punyanya Gandring. Coba aja menuju ke sana. Tim coba cross check bengkel yang punyanya Gandring, ya. Ternyata tim menemukan tempat bengkelnya. Ternyata bengkel itu sudah diacak-acak sama anak buahnya Encek. Ini bengkelnya bukan sih? Iya kan? Tuh. Loh, kenapa Pak ini ada apa? Tadi saya dikeroyok sama anak buahnya Bang Encek. Bengkelnya sudah diporak-porandakan. Nah terus kemana Anto? Ternyata Anto itu kerja di sana kemudian diambil dan dipaksa sama Bos Encek untuk ikut ke markasnya. Anak buahnya Bang Encek datang kemari nyari-nyari Anto. Antonya kerja di sini berarti, Pak Anto? Iya, Terus dibawa sama orang anak Bos Encek? dibawa. Gimana bawanya? Gimana? Mas, gimana suami saya? Astagfirullahaladzim. Kamu kali? Iya, Tapi gimana keadaannya? Gimana suami saya, Mas? seret-seret dipukulin langsung di bawah. Astagfirullahaladzim. Di sana saya dipukulin. Iya, Gimana suami saya keadaannya? Peluk gadunya di mana Pak? Peluk gadunya Pak? Dikasih alamatnya, kita pun menuju ke sana. Menuju ke alamat Bos Encek dan anak buahnya. Kita tim di situ rundingan, akhirnya tim sepakat untuk membawa tim kita lebih banyak lagi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misi, Mas. Tunggu. Mau ngapain kalian? Mau ngapain? Nah pas sampai tempat markasnya Bos Encek, ternyata anak buahnya Bos Encek ini banyak banget. Kita datang, mereka langsung datang semuanya, nyerang kita semuanya. Kita berusaha lawan di situ sampai Feli sama klien kita, Ibu Sri dan juga anaknya Didin kita
ungsikan, kita pindahkan ke mobil dan kita suruh mereka pergi dari situ. Astagfirullah, suami saya di dalam sana, Bang. Gimana, Bang? Saya nggak tahu ini lagi diusahain, Pak, Ibu. Duh, gimana itu? Astagfirullahaladzim, awas. Ini apa-apaan sih di sini? Ini apa? Ini siapa sih? Pak, itu suami saya di dalam. Iya, di mana, Pak? Ngapain sih kalian di sini? Ngapain, Pak? Bentar, Madam. Anak buahnya Bos Jack semuanya diambil alih dan berusaha untuk dialihkan perhatiannya dan kita pun menuju ke tempatnya. Pak Anto disekap. Hei, apaan? Lu ngapain? Lu ngapain? Kamu. Sini, Mas. Mas, Pak. Udah sini. Bukan naik tandon. Mana? Saya gimana, Mbak, di dalam? Iya, makanya ini cuma... tenang ya, Ibu ya. Nanti kita udah ada tim lain kok datang ke sana. Semoga semuanya nggak apa-apa ya, Ibu ya. Semoga Mandala udah bisa langsung bawa suami Ibu ya. Udah, Pak. Ayo, Pak. Kemudian kita lewat jalan alternatif, kita naik ke tembok dan kita bawa kabur yang punya Pak Anto ini. Kita selamatkan di mobil, di situ Pak Anto cerita semuanya. Bapak kenapa bisa sampai disekap di situ? Saya kan punya utang sama Bang Cek, Mas. Gak bisa bayar. Dan dia maksa saya untuk bayar, Mas. Waktu itu saya nabrak mobil, Mas. Terus orang yang punya mobil itu maksa saya untuk bayar. Kalau enggak, saya mau dilaporin polisi. Saya takut, Mas. Makanya saya utang sama Bang Cek. Utang berapa, Bapak? 1.500.000, Mas. Cuma 1.500.000 sampai berantem seperti ini, Pak. Iya. Terus Bang Ceknya nggak sabaran. Dia maksa saya harus bayar utang. Saya nggak punya duit, Mas. Makanya saya nggak tahu bagaimana nasib saya dan keluarga saya, Mas. Bapak kan semuanya bisa diomongin baik-baik, Pak. Nggak seperti ini. Bapak sekarang kabur-kaburan begini. Ya gara-gara hutang, anak Bapak terlantar, istri Bapak terlantar loh. Saya nggak pengen begitu, Mas. Dia selama ini berusaha untuk menghilang karena apa? Dia punya utang. Dia punya hutang terhadap Bang Ence. Dia nggak mau cerita sama istri dan anaknya. Kenapa? Karena takut istri dan anaknya dikejar-kejar sama Bos Ence. Makanya dia nggak mau ketemu sama istri dan anaknya. Dia menjauh. Saya ingin menyelamatkan mereka, Mas. Saya nggak ingin mereka kena masalah. Saya nggak tahu kalau akhirnya begini, Mas. Sekarang gini aja. Iya, Mas. Bapak harus ketemu sama istri Bapak. Sama anak Bapak ya. Di mana mereka, Mas? Ada, Pak. Iya. Selama ini mereka nyariin Bapak. Selama ini mereka bingung nyari kemana. Ya. Maafin saya. Halo? Gimana, Man? Itu gimana suami saya? Itu gimana? Oh ya udah ketemu di depan ya. Iya, udah. Ibu. Iya, di ujung jalan nih, kita di sini kok. Iya, langsung ya. Oke. Ibu udah tenang aja, Ibu akan ketemu sama suaminya kok. Pak, cepetan Pak, kita ke ujung yang depan sana Pak ya. Pak, cepat cari mobilnya Feli, Pak. Ya, Pak ya. Itu Bu ya, itu mobilnya Mandala udah dekat. Ayo kita pelan-pelan Ibu, pelan-pelan ya. Bismillah Ibu ya, semoga di situ langsung ketemu sama suaminya Ibu ya. Ayo sini. Op, sini. Op. Nih, tongkatnya. Dicariin kemana-mana. Tolong ya, Bang, saya. Maaf, saya nggak mau. Didi ini bukan anak pembawa siapa? Iya. Ini anak kita, Pak. Maafkan saya.
Enggak apa-apa. Bapak enggak apa-apa nih. Bapak baik-baik aja, Pak. Oh iya, Bapak. Ini Didin anak kita, Iya, Pak. iya, iya, iya. Dia bukan anak pembawa sial. Kamu bawa dia, Pak. Iya, iya. Bapak nggak pernah bilang kamu pembantu. Fitnah, Pak. Iya. Fitnah itu. Maafin Bapak. Maafin Bapak nih. Alhamdulillah Bapak udah kembali. Bapak mau kerja. Bapak mau kembalikan uangnya, Bang Cek. Semua akhirnya bisa berkumpul di sini. Tadinya kita berpikir bahwa Pak Anton ini nggak bisa terima kehadiran anaknya ya, walaupun anak angkat. Tapi ternyata ini di luar perkiraan kita bahwa Pak Anton ternyata baik. Dia sayang. Tulus ya, dia sayang banget, dia tulus dan dia udah nganggep kayak anaknya sendiri, luar biasa. Jadi kenapa dia menghilang sebenarnya? Dia khawatir sama istri dan anaknya. Dia nggak mau merepotkan. Iya, karena dia tahu penagih utang itu akan datang ke rumahnya. Oh, jadi Iya. sencak-sencak itu yang lagi hutang sama dia. Jadi dia takut banget penagih utang itu akan mencelakain anak dan istrinya. Makanya dia sengaja kabur, dia sengaja sembunyi. Ya, sambil mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk bayar utang-utangnya. Sampai sekarang dia masih belum punya pekerjaan tetap, tapi dia janji insya Allah dia akan berusaha untuk menafkahi anak dan istrinya. Ya bagaimanapun juga Pak Anton punya niat yang baik ya, tujuan yang baik dan sayang sama keluarga. Insya Allah mudah-mudahan ya dia bisa mengganti utang-utangnya, ya dia bisa hidup lebih baik lagi sama anak dan istrinya ya.